Entar. Entar dulu. Entar. Kok dia berubah kayak patung gitu ya? Iya lu, bukannya kabur tuh anak? Dia penyakit jantung lagi. Enggak lucu nih anak orang. Buruan. Lu tunggu sini, jagain. Buruan. Tunggu deh. Ini bawa nih senter. Tengok. Mana itu anak? Ini di sini kan? Nah, lo coba cek ke dalam deh. Masuk. Coba lihat kan. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Sita lepas. Bongkar. Anto. Biar gue tutup dulu pintu. Sen. Sita. Sen. Kasih minum. Iya. Minum dulu. Terus gimana? Apa yang lu rasain sekarang? Kepala aku masih sedikit sakit. Lu kumpulin anak-anak semua. Bilang acara julid malam hari ini diudahin. Oke. Ya. Kalian boleh tolong ganti. Iya, Kak. Yuk. Siap tolongnya. Nggak apa-apa kak, bisa kok. Oke. Hati-hati ya. Dek, beres. Dik. Kamu kenapa kakinya? Ada. Enggak. Nggak apa-apa. Terus cuma berasa kayak berat banget. Tapi sekarang sih mendingan, cuma kayak masih pegel-pegel gitu. Yakin kamu? Ya, udah nggak apa-apa. Sinta. Kayaknya buku gue ketinggalan deh. Gue pengen atur Sinta deh. Yaudah sono ajak bareng, naik mobil gue aja bilang. Tapi kelihatan modus nggak? Ini kalau bukan modus apa namanya coba? Buruan, gue tunggu di mobil. Sinta. Hai kak. Hey, kamu pulang bareng aku aja ya? Jam segini kan taksi susah dicari. Terus akunya nggak tega tinggalin kamu dengan kondisi yang kayak gini. Ya, Andi udah nungguin tuh di parkiran. Yuk, ya. Tar dulu, Tita. Di mobil udah nggak ada space buat lo. Hah? Ya, sorry ya. Heran deh, Kak. Itu mobil apa kancil sih? Kecil banget. Udah, sorry ya. Lo pakai taksi aja. Yuk, Sen. Kak, gue duluan ya. Ya, sana. Nggak apa-apa kan? Ya. Pelitnya bukan main. Sampai deh. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Aku nggak nganter sampai dalam ya. Jagain cowok gue. Awas. Duluan ya semuanya. Sin.
Gitu ya. Ada apa, Mbak? Tadi waktu saya pulang saya lihat ada orang masuk kamar saya, tapi saya nggak tahu siapa. Boleh saya cek dulu? Ya, Pak, silakan. Gak ada apa-apa, Mbak. Mungkin hanya perasaan Mbak aja. Yaudah, saya cek dulu ke bawah ya, Mbak. Aku nggak mau diantarin. Iya. Apa ya? Gak apa-apa, kamu biarin nganterin aja seperti bantuan. Ya, Rik? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku turun di sini aja. Makasih ya, Kak. Ya, hati-hati ya. Nih, lo udah rasa sesuatu yang aneh nggak sih sama aku? Tahu? Dia agak dingin nggak sih? Gue kenal aja kagak. Kalau mau sekalian PDKT, tadi harus sekalian aja lu anterin ke rumahnya. Ih, gue tadi mau anterinnya nggak mau. Oh, udah modal nekat aja. Lu sih. Bikin aku kaget. Baru pulang? Ya, gitulah. Gimana tadi acaranya? Seru? Ya seru. Kayaknya kamu capek banget.
Kamu mandi aja dulu, tapi makan malam udah aku siapin ya di dapur ya. Makasih ya, Kak. Iya. Kenapa sih mukanya gitu? Bukannya kamu lagi tidur? Tidur? Nggak mungkin lah. Ya aku lagi pengen bersih-bersih. Jadi yang lagi ada di kamar kamu siapa? Kakak deh, ngelarang deh. Udah, aku pengen mandi. Ya. Asih siapa? Wah, ini iseng nih kayaknya nih. Halo Tita. Halo Tita. Lo lagi ngapain? Lagi berenang di minyak tanah. Kade. Lagi nggak bisa tidur gue. Tapi sambil baca-baca novel sih. Wait, novel apaan tuh? Ada bestseller novel judulnya After School Horror. Dan gue baca ini novel. Mirip banget sama kejadian lu tadi. Serius lo? Kakak gue juga ngalamin hal-hal yang aneh tau nggak? Pas
Masa gue lagi mandi dikira tidur? Aneh kan? Aneh di mananya ya? Ya aneh aja. Udah lah gak usah dibahas. Suara apaan tuh? Tak. Cinta! Cinta! Mau dipotong malam, dipikir ada pulsa kali yang gratis ya. Hari gini, Cinta, kamu ngerasa nggak sih? Semenjak kamu pulang dari jurit malam, ada banyak kejadian aneh di rumah kita. Halo, aku lagi ajak kamu ngobrol loh. Kamu jadi ikutan aneh, mana sih? Minum tehnya dong. Kak Arum, aku pamit ke sekolah dulu ya. Cinta? Ya. Kok? Kan kamu tadi ada di dapur, kita kan baru aja ngobrol. Hah? Enggak, aku udah di kamar. Jadi yang ngobrol sama aku siapa? Cinta, kamu jangan bercanda deh. Itu mungkin perasaan kakak aja kali. Yaudah ya, aku mau ke sekolah dulu. Gak mau sarapan sama aku aja dulu. Nanti aja lah ya, ke sekolah. Oke? Pintunya kok kebuka? Siapa yang buka ya? Wah, gawat. Siapa yang membuka pintu ini? Hei, tunggu! Tunggu. Naik, sini. Kenapa ya, Pak? Itu pintu kok bisa terbuka? Nggak tahu, Pak. Jangan-jangan kalian semalam membuka pintu toilet itu? Enggak. Kita Enggak. Mungkin rampok kali, Pak, rampok. Ya? Ngapain rampok masuk toilet? Ya mungkin rampoknya pikir ada harta karun kali, Pak, di dalam, makanya dibuka. Kalau pintu toilet itu terbuka, akan membawa bencana. Ngerti? Bapak lebay nih. Kalau nggak tutup lagi aja, Pak, pintunya, Pak. Bukan itu persoalannya. Kita harus... Iya, harus masuk Pak, maksudnya. Iya, masuk boleh, Pak. Maaf ya, Pak. Lo tau gak? Kayaknya yang diomongin Pak Radi itu beneran deh. Soalnya semalam gue ngalamin kejadian aneh. Hah? Vin,
Gue juga. Lo kejadiannya apaan? Enggak sih, gue mikirnya cuma perasaan gue doang kali ya. Di, gimana kaki kamu? Sini. Udah deh, mendingan dibawa ke dokter aja ya. Daripada ntar kenapa-napa. Lagian sekalian kamu tahu kan penyakitnya apaan. Terbawa ke dokter ya. Sin, Hai Kak. kamu udah baik kan? Ya, udah lumayan sih. Pulang bareng yuk. Kak Andi mana? Biasanya pulang sama Kak Andi kan? Andi lagi ada urusan. Lagian aku nih bete pulang sama dia terus. Terus kan kalau pulang sendirian gak enak. Makanya kita ke rumahku, ayo dong. Gimana ya Kak? Ayo. Kakak kelas yang baik hati dan bijaksana. Saya ini Tita. Saya ini asisten pribadinya Sinta, jadi otomatis Sinta itu akan pulang bareng saya. Ngerti? Emangnya kakak mau banget pulang sama Sinta? Ya, kalau misalnya kakak mau pulang bareng Sinta boleh aja sih, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Kakak harus mentraktir kita berdua di kafe ternama yang mahal. Pokoknya saya nggak mau yang murahan atau yang abal-abalan. Nggak level. Kalau gitu lain kali aja deh. Oh, lain kali. Oh ya udah, kalau gitu berarti pulang bareng Sintanya juga lain kali aja. Gimana? Ya udah yuk Sinta, karena kakak kelas kita udah bilang nggak apa-apa, jadi sekarang mari kita pulang. Permisi Kak. Sialan. Ben. Di, Kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? gak apa-apa lah. Soalnya aku mesti ke dokter nih. Periksa kaki aku takut makin parah. Ya udah, kamu cepet sembuh ya. Jadi jalannya.
kayak gini terus, bisa mampus gue. Gimana? Masih sakit? Sekarang ini sih enggak, Dok. Cuma kadang kalau penyakitnya lagi kambuh suka sakit banget, Dok. Malah kadang kalau lagi jalan tuh kayak berat banget gitu, Dok. Kira-kira kenapa ya? Tulang kamu cukup sehat. Dan hasil ronsennya pun cukup bagus. Kita harus melakukan pengecekan lebih lanjut. Untuk itu, akan saya berikan resep dulu ya. Silahkan diangkat dulu teleponnya. Maaf sebentar ya, Dok. Ya, halo? Iya. Iya, saya segera kesana sekarang. Baik. Terima kasih. Ada apa, Mas? Enggak apa-apa. Saya langsung permisi aja, Dok, kalau gitu. Terima kasih, Dok. Ini, Mas Andi ya? Iya, Pak. Tadi aku temukan temannya tertidur di dalam bis. Nggak tahu, seperti ketakutan seperti itu. Coba kau lihat dulu. Makasih ya, Pak. Vin. Kamu nggak apa-apa, Vin? Kamu mau ke dokter? Kita ke dokter ya? Mau pulang. Ya udah, aku antar kamu pulang ya. Yuk, kita pulang. Kaki kamu gimana? Masih sakit ya? Tahu nih. Pegel banget rasanya. Berat. Nah, apa lu, No? Gue kemarin malam ada kejadian. Jadiin apaan? Gue ngerasa kayak gue ketindihan sama setan. Kalau gue ketindihan sama cewek, gue seneng ya. Tapi kalau setan, no. Lo pikir kejadian yang gue alamin gak kalah anehnya apa? Emangnya, lo udah kejadian apa? Nih ya, gue kekunci di dalam bus. Dalam bus itu ada setan ya, puas lo. Merinding gue. Dik, lo kelihatan capek gitu? Ya, gue sih agak ngerasain sedikit ya. Tapi lu berdua ngerasain gak sih? Semenjak kejadian jurit malam waktu itu, kita semua jadi teror dengan kejadian-kejadian yang aneh. Ya nggak? Jangan-jangan apa yang dibilang Paradi itu bener.
Ya nggak mungkin lah, No. Gila apa? Omongan orang tua kayak gitu jangan dipercaya. Suka ngawur ngomongnya. Udah. Gimana hari Minggu jadi nggak? Ini hari Minggu ada apaan? Kita mau preview video jurit malam kemarin. Oh iya. Aduh. Gue kurang tidur sih jadi memori loss gue. Apaan sih? Kuat lagi. Kenapa, Vin? Kok kayak pucat banget mukanya? Sakit ya? Hah? Enggak, aku tadi habis mimpi, serem banget mimpinya. Oh iya. Ini kunci mobil kamu. Oh iya, kasih ya. Mau ketemuin nggak, Vin? Enggak, aku nggak mau. Oh iya, kaki kamu gimana? Sekarang sih udah mendingan dong, nggak kenapa-napa. Tapi kadang-kadang masih suka sakit. Kalau nggak jelas gitu sakit ya? Aku jadi punya firasat nih. Kalau semua kejadian itu ada hubungannya sama toilet yang kita buka. Gimana kalau misalnya besok kita tanya sama Pak Radit? Ya udah, langsung pulang ya. Kamu istirahat ya. Mau hati-hati ya. Siapa yang nyalain sih? Kak? Kakak lagi mandi ya? Selamat pagi. Pagi. Kak, tadi kakak yang nyalain ya? Enggak kok. Aku juga baru aja bangun. Enggak. Terus siapa yang nyalain? Tadi aku ngeliat ada perempuan di belakang koko pakai baju pengantin. Benar kan kakak bilang, rumah kita banyak kejadian aneh. Sinta? Sinta, kamu kenapa, Sinta? Sinta! Sinta sadar, Sinta.
Banget buka ya. Tahu nih. Kalian berduaan aja. Iya, emang kenapa? Perasaan gue tadi lihat. Yakin lo cuma berdua? Iya, lihat apaan sih? Ini ada cewek. Ini. Apa? Makanya jangan kelamaan ngejomblo. Yang ada di mata lu itu cuma cewek doang. Rese ya. Gua hapus nih rekamannya. Jangan dong. Gue udah bikin account anonim nih buat upload videonya. Tahu. Santai-santai. Gua udah copy ke laptopnya kok. Ya. Yuk, kita nonton ya. Oke. Tuh, Sinta udah mau masuk. Berarti bentar lagi yang di toilet nih. Yang bagian serunya. Udah masuk. Tuh. Kalian dengar suara itu? Serem banget sih. Lu sengaja setel lagu itu supaya biar kelihatan serem. Ah, bukan gue. Kalau jangan bercanda, lu terus siapa dong? Gue nggak tahu. Dede, itu. Itu gue. Waduh. Wah. Masih ada nggak nih? Perasaan waktu itu nggak ada anak kecil deh. Iya, emang ada anak kecil. Terus ini siapa, No? Jangan-jangan bener nih yang kamu cerita sama anak soal hantu anak kecil yang anaknya penjaga kantin yang mati dari lantai 3. Bener gak sih? Hah? Didi, kamu masih ngerasain sakit nggak di kaki kamu? Sekarang sih nggak sama sekali, cuma Rana suka sakit kayak berat gitu, kayak ada yang ngeliatin kayak di video ini persis. Fix, kaki kamu ketempelan. Aduh, ini. Oke, tenang. Kita temui aja Pak Radi. Hah? Dia pasti tahu tentang toilet angker ini. Yaudah, langsung duluan yuk. Buruan. Radi. Oh, nggak ada yang punya nomornya, Pak? Andi mungkin? Setahu gue dia nggak pakai handphone, mana juga gue punya nomornya kalaupun ada. Pak Radi! Pak. Ada. Sana coba deh. Pak Radi! Pak Radi. Kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Ya udah, tenang. Jangan panik. Biasanya. Aduh, sumpah gue takut banget. Udah. Siapa lu? Lo ngapain ngikutin kita, ha? Gue yakin lu pasti tahu sesuatu, ya kan? Iya, gue tahu semuanya. Siapa sih lu sebenarnya? Ayo jawab. 7 tahun lalu, sebelum kalian masuk sini, ada seseorang siswi namanya Asi. Dia tergila-gila sama seorang guru bernama Norman. Dia sering memberikan bingkisan-bingkisan kecil. Sampai akhirnya, dia menyatakan isi hatinya. Saya cinta sama Bapak. Asih, tolong maafkan Bapak. Bapak nggak bermaksud melukai hati kamu. Karena selama ini, Bapak menganggap kamu sebagai murid Bapak. Dan satu hal lagi harus kamu tahu. Bapak sudah bertunangan, Asih. Maafkan Bapak.
setelah kematian Asih, banyak kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Sampai akhirnya pihak sekolah menutup bilik-bilik kamar mandi. Semenjak itu, semuanya baik-baik saja. Sampai kalian datang melakukan kebodohan. Lu sih, apa kok jadi gue juga gak tahu bakal kayak gini kejadiannya. Oke, terus sekarang kita bisa lakuin apa? Kalian harus menutup kembali bilik kamar mandi itu jam 12 malam nanti. Terus apa lagi yang harus kita lakuin? Yang paling terpenting sih, kalian harus mengembalikan arwah Asih. Kuncinya ada pada orang yang pertama kali kesurupan. Cinta dong. Mungkin itu yang orang sebut kerasukan. Kerasukan? Kak, aku nggak tahu. Tadi aku mimpi atau enggak. Aku ngeliat Maya di toilet, Kak. Dia pakai baju pengantin. Dan toilet itu sama persis yang aku buka waktu di jurit malam. Setelah dengar cerita kamu, aku semakin yakin kalau itu sumber dari teror di rumah kita. Iya, Kak Reno? Oh, iya, oke. Aku kesana sekarang ya. Sip. Kak, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku ada urusan sama Kak Reno. Aku khawatir loh sama kamu. Udah, Kakak nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Ya udah. Aku kayaknya juga mau ke rumahnya Pak Gatot. Dia paranormal. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Iya sih. Yaudah. Hati-hati ya. Ya. Cinta! Lama amat sih lu? Gini ya waktu. Hanya tuh. Dahil sih di sini. Siapa punya ya? Apaan sih lu? Heh, itu lama banget tau nggak? Sorry. Terus lu ngapain di sini? Pakai nanya lagi. Gua tuh tadi lihat high heel lu di sini. Makanya gue bingung sama lu. Kenapa lu naruh high heel tuh di sini? Nih, high heel lo. Lo lihat dong. Itu Don. Mau main berapa sih? Ih, Cinta serius tadi tuh yang gua ambil tuh high heel. Jadi naon sih? Lu kebanyakan hayal kali. Enggak, swear lu mesti percaya sama gue. Tadi tuh yang gua ambil tuh high heel, beneran sepatu. Iya. Yuk. Pergi yuk. Kan kita telat nih. Lawak kayak gitu. Lu harus percaya sama aku kalau itu tuh tadi high heel. Daun juga. Makan-makan mulu, pegel gue ngeliatnya. Kalian pada nggak stres? Nah, guys, hai. Ada apa nih, Kak? Oke, ini tentang arwah penasaran yang bunuh diri di toilet yang kamu buka di jurit malam itu. Hah? Terus apa hubungannya sama saya, Kak? Lalu, Sinta. Oh, Kamu makanya mau bingung, ngapain sih lu ikutan? ya kan saya follower, Kak. Emang kenapa, Kak? Nanti aku jelasin ya. Yuk. Ayo. Oke, sekarang ke cerita. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Diceritain. Oke, ini ada kaitannya dengan